Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang sama berbahagia, kembali kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Aku Rindu atau materi Aku Rindu Padamu Ya Rasul. Materi ini adalah materi peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku yang sama berbahagia, sebelum kita masuki materi, kita lihat pada gambar. Itu adalah gambar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah atau berada dalam Masjid Nabawi di Madinah. Kita lihat ada kubah hijau. Kubah hijau ini, disinilah di bawah kubah hijau ini makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Atau akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah itu terjadi haji, artinya ada haji wada yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dikenal dengan nama haji perpisahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengumumkan niatnya pada tanggal 25 Zulkaidah tahun 10 Hijriah atau setahun sebelum beliau wafat. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, selama 9 tahun tinggal di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan haji. Kemudian pada tahun ke-10 beliau mengumumkan hendak melakukan haji, maka berduyung-duyunglah orang datang ke Madinah, semuanya ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ibadah haji sebagaimana amalan beliau. Peristiwa haji wada inilah adalah momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya pada akhir tahun 10 Hijriah. Tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau. Sejarah mencatat ketika Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersama. Diriwayatkan pada tahun itu jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang, bahkan lebih. Ada yang mengatakan jumlah rombongan calon jamaah haji yang langsung di bawah pimpinan Rasulullah itu kurang lebih 114.000 orang. Pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Mina. Beliau salat zuhur, azhar, maghrib dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menaikkan salat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah di sebuah tempat bernama Namirah. Setelah beliau berkhutbah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menurun. Setelah peristiwa sakit kepala usai pemakaman di Baqi, kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menurun. Sakit yang diderita Rasulullah cukup parah sampai-sampai keluarga dan para sahabat khawatir dan sangat sedih. Meski begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi imam salat 5 waktu. Di hari-hari terakhir sebelum wafat, seperti tertulis dalam kitab Sirah Nabi karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menuju masjid untuk mengimami salat. Karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, Rasulullah pingsan
Setelah siuman, Rasulullah ingin ke masjid lagi, namun lagi-lagi pingsan sampai 3 kali. Kemudian penunjukan Abu Bakar jadi imam sholat. Akhirnya Rasulullah SAW meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Sejak saat itu Abu Bakar menjadi imam sholat sebanyak 17 kali selama Rasulullah SAW masih hidup. Jelang meninggal, kesehatan Rasulullah sempat membaik. Rasulullah kemudian menuju masjid untuk sholat subuh dan dibopong oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl Abbas. Para sahabat gembira mendapati Rasulullah SAW kembali sholat di masjid. Melihat Rasulullah SAW tiba, Abu Bakar mengambil posisi mundur, bergabung dengan saf makmum dan mempersilahkan Rasulullah menjadi imam. Tetapi Rasulullah meletakkan tangannya di pundak Abu Bakar. Rasulullah pun meminta Abu Bakar tetap menjadi imam salat, sementara Rasulullah SAW. Inilah salat subuh berjamaah terakhir Rasulullah SAW. Usai salat subuh itu Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabat. Api terus berkobar dan godaan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Aku tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan aku tidak akan mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran. Sepeninggalku kalian akan banyak berselisih. Apa saja yang sesuai dengan Al-Quran itu berasal dariku, apa saja yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu bukan dariku. Demikianlah pesan Rasulullah SAW pada saat itu. Salat subuh berjamaah itu terjadi pada Sabtu atau Minggu di masa akhir kehidupan Rasulullah SAW. Ternyata momen itu juga menjadi salat subuh terakhir Rasulullah SAW. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah pun menghembuskan napas terakhirnya, yaitu pada hari Senin subuh. Rasulullah SAW menyingkap tabir penutup biliknya dan menghadapi Abu Bakar akan memimpin salat jamaah. Rasulullah juga sempat memperhatikan para jamaah lalu tersenyum. Abu Bakar yang mengetahui hal itu hendak mundur karena mengira Rasulullah akan memimpin salat bersama para sahabat lainnya, tapi Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar menyempurnakan salatnya. Rasulullah lalu kembali ke bilik. Setelah itu Rasulullah tidak lagi punya kesempatan salat berjamaah karena sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk selama. Dan yang terakhir, 2 pusaka peninggalan Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 2 pusaka berharga yang merupakan peninggalan terbaik Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, untuk kita semua. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka ia tidak akan tersesat. Sebagian ulama menyebut kedua pusaka itu adalah Al-Quran dan hadis, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau biasa disebut hadis riwayat Al-Malik, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, demikianlah materi kita tentang akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 pusaka peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini umat Islam kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga ini bisa berpedoman dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan bermasyarakat, berteman, dan lain-lain sebagainya. Al-Quran dan hadislah sebagai pedoman hidup kita. Anak-anakku yang sama berbahagia, demikianlah pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita pelajari hari ini kita bisa mendapatkan hikmah, kita bisa mengetahui tentang akhir hayat Rasulullah SAW, bagaimana peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi